من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan kewajiban kita yaitu salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Sebelum saya lanjutkan, saya mengajak yang belum berniat iktikaf, niat dalam hati aku berniat iktikaf di masjid ini sunnahkan Allah. Tema hari ini saya mengambil satu kaidah. Kaidah itu adalah rumus, ya, rumus atau kesimpulan hukum dalam ilmu fikih. Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah al-'adah muhakkamah. Kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Contoh kebiasaan banyak sekali. Kita biasa habis sholat zuhur ada ceramah. Di Indonesia biasa kalau sholat subuh itu ada kunutnya biasanya, ya. Biasa juga kita di Indonesia kalau Rabiul Awal Maulidan atau kalau ada kematian orang ngumpul-ngumpul baca Yasin, ya. Nah itu kebiasaan al-'adah muhakkamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Kalau Ramadan kita udah biasa sholat tarawih berjamaah 30 malam, ya. Ada yang biasanya 8 rakaat, ada yang biasanya 20 rakaat, ya. Ini hal-hal kebiasaan. Kalau ada orang meninggal, udah biasa kita langsung kita mandikan, kita kafani, kita salatkan lalu kita kuburkan. Itu kebiasaan yang sudah sering terjadi. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan dalam bahasa Arab adalah al-'adah. Al-'adah, ya, adat. Al-'adah, adat. Itu secara bahasa, secara istilah adalah mastaqarrat fil nufus wa talaqqat ittiba'us salimati bil qabul, yaitu apa yang sudah mengakar di benak kita, yang sudah mengakar di benak kita. Orang udah otomatis kalau ada yang meninggal, kapan dimandikan? Masuk. Kenapa? Karena ada dimandikan, dikafani, disolatkan, bukan orang semua tahu dah. Ya. Mastaqarrat fil nufus, sesuatu yang sudah mengakar di benak kita. Rabiul Awal Maulidan, di mana Maulidan? Gitu. Orang otomatis, ya. Ada yang meninggal, gimana? Ada tahlilan enggak? Orang langsung otomatis nanya. Mastaqarrat fil nufus, apa yang sudah mengakar di dalam jiwa atau dalam benak kita. Wa talaqqat ittiba'us salimatu bil qabul, dan itu diterima oleh tabiat yang normal. Secara normal orang menerimanya. Secara normal, tabiat yang normal, ya. Tabiat yang normal bukan orang gila maksudnya, ya. Orang yang normal akan menerimanya, ya. Kalau dah Rabiul Awal yuk Maulidan yuk, kumpul-kumpul masjid, kita negeri ceramah yuk, gitu kan, ya. Nah itu al-'adah. Saya angkat tema ini karena kita berada di bulan Rabiul Awal sebentar lagi, ya. Ini banyak sekali orang berdebat masalah Maulid. Islam agama yang menghargai kebiasaan. Banyak hukum Islam yang lahir dari kebiasaan. Salah satu contoh, kalau dalam pernikahan, ya, dalam pernikahan orang ada hukum zihar, namanya zihar. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ini kata-kata sepintas, nggak ada makna yang berarti. Ya, biasa kita bilang ke istri, ente mirip ibu saya, gitu kan biasa. Ya. Tapi kalimat engkau seperti punggung ibuku, kebiasaan orang Arab saat itu adalah seolah-olah dia mengatakan aneh nggak suka lagi sama ente. Itu kebiasaan orang Arab. Jadi kalau dia nggak suka sama istrinya, dia mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Itu kata-kata artinya saya nggak suka sama kamu. Dia nggak mengucapkan kata cerai, tapi dia mengucapkan kata engkau seperti punggung ibuku dengan kata-kata yang bermakna nggak suka juga sama.
bermakna nggak suka, tapi tidak menggunakan cerai. Jadi antara dicerai atau tidak sih gini ya. Makanya di dalam Al-Quran Allah jelaskan hukumnya. Siapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, maka wajib dia bayar kafarah penebus sumpah. Bayar kafaratul zihar. Kafarah melakukan zihar, yaitu mengucapkan kata engkau seperti punggung ibuku, atau dia ceraikan. Ya, kalau dia nggak mau bayar kafarah, dia batalkan kata-katanya atau dia ceraikan. Itu yang ada dalam Quran. Jadi ya gara-gara ada kebiasaan seperti itu. Jadi kalau ada kata tertentu di Indonesia yang bermakna cerai, maka bisa dimaknain cerai. Ya. Talak yang ada dalam Quran kan cuma kata talak. Tapi kita paham cerai itu maknanya talak. Maka orang mengatakan engkau saya ceraikan, otomatis talak. Walaupun tidak ada dengan bahasa Quran. Bahasa Quran cuma talak, gitu kan? Tapi di Indonesia orang udah biasa kalau talak itu maknanya cerai, gitu kan? Jadi kalau cerai artinya talak, gitu kan? Jadi secara otomatis kita maknain talak walaupun tidak menggunakan bahasa Quran. Bahasa Quran talak, bahasa hadis talak. Tapi kok pakai cerai? Cerai di Indonesia udah biasa, itu dimaknain talak, gitu kan? Jadi itu kebiasaan jadi landasan hukum. Contoh hukum yang lain yang lahir dari kebiasaan. Dulu di masa Rasulullah diutus, itu udah biasa orang Arab punya budak hamba sahaya. Hamba sahaya bukan Islam yang anjurkan ada hamba sahaya, tapi udah biasa orang Arab punya hamba sahaya. Apa tugas hamba sahaya? Disuruh-suruh, ya. Mandikan kuda saya, ya. Itu siramin rumput, ya. Potongin bunga gitu kan misalnya gitu kan ya. Petikin kurma gitu kan. Ya itu budak-budak yang disuruh. Budak hamba sahaya. Makanya dalam Al-Qur'an banyak hukum terkait dengan budak. Apa hukum budak gitu kan. Jadi kenapa? Karena orang susah meninggalkan kebiasaan. Susah meninggalkan. Kalau dibilang perbudakan haram, siapapun yang punya budak wajib dimerdekakan. Nggak ada yang masuk Islam. Kenapa? Karena orang nggak bisa meninggalkan kebiasaan. Udah terbiasa dia kalau mau apa-apa ada budak yang disuruh, gitu kan? Mandiin kuda, gitu kan ya. Ini sepatu saya tolong pakein, gitu kan ya. Ini pijit, gitu kan? Udah biasa di Arab dulu. Jadi udah ada budak-budak yang biasa disuruh. Sehingga Islam bikin aturannya, ya. Dulu budak perempuan biasa disetubuhin sama majikan. Dibikinlah hukum. Supaya bisa disetubuhin apa? Membeli budak sama dengan menikahi, menjual sama dengan menceraikan. Dihukumin. Lahir anak, maka itu adalah anak ente, gitu kan? Jadi dibikin hukumnya. Dibikin hukumnya. Kalau dia melahirkan anak ente, maka dia adalah ibu anak ente. Kalau dia ibu anak ente, kalau ente meninggal diwariskan ke anaknya, maka otomatis merdeka. Kenapa? Anak nggak boleh memperbudak ibunya, gitu kan? Diberikan hukum detail hukumnya, ya. Jadi dikasih hukum. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakomodir kebiasaan, karena orang susah meninggalkan kebiasaan. Itu diantara hukum yang lahir dari kebiasaan, ya. Di antara hukum yang lahir dari kebiasaan juga banyak hukum yang lahir dari kebiasaan. Dulu Rasulullah SAW melarang menjual buah sebelum matang. Gak boleh menjual buah sebelum matang. Saat Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dapatin orang Madinah biasa membeli buah sebelum matang. Ini udah biasa nih di sini, ya. Jadi gimana nih, gitu kan? Akhirnya Nabi bikinkan hukumnya. Ya, siapa yang menjual sebelum matang tentukan berapa kilo dia mau. Berapa harganya? Kapan barangnya bisa diserahkan? Jadi boleh nggak Ustaz menjual buah sebelum matang? Boleh, tapi dengan syarat tentukan berapa banyak yang dia mau. Ini berapa sekilo kurmanya? Kurma sekilo 100.000. Saya butuh 5 kilo, 500.000. Nih saya bayar. Kapan nanti bisa serahkan kurmanya? Entah nanti panen yang akan datang kira-kira bulan Juni. Nanti bulan Juni dia serahkan, ya, kurma matang, ya, 5 kilo, harganya 500.000 udah dibayar. Membeli kurma belum matang, ya. Padahal awalnya Nabi nggak membolehkan membeli kurma sebelum matang. Kenapa? Takut terjadi sengketa. Tapi orang Madinah sudah terbiasa melakukan itu, akhirnya Nabi tentukan hukumnya. Jadi Islam tidak menghanguskan kebiasaan, tapi memberikan batasan-batasan yang sesuai dengan syariah supaya nggak terjadi sengketa. Tentukan berapa kilo. Jadi Ustadz, boleh nggak kita membeli buah satu kebun? Ya, nggak boleh satu kebun karena nggak jelas berapa kilonya, nggak jelas berapa liternya, ya. Tapi yang boleh adalah saya pesen mangga 1 ton, silakan.
1 tahun berapa Pak? Sekian. Nih, kapan kira-kira? Ya, panen yang akan datang lah. Kira-kira bulan Agustus. Ya, Agustus dia serahin, gitu kan? Jadi ini beberapa hukum yang lahir dari kebiasaan. Ya, termasuk hukum yang lahir dari kebiasaan juga. Orang udah biasa hidup laki dan perempuan. Ya bukan hanya Islam. Dari dulu orang udah biasa laki dan perempuan. Karena laki butuh perempuan, perempuan butuh laki. Maka dibikinkan hukumnya. Udah biasa dari dulu, dari Nabi Adam alaihissalam, laki butuh perempuan, perempuan butuh laki-laki, gitu kan? Dibikinkan hukumnya, gitu kan? Dibikinkan hukumnya, ya harus lamaran dulu, nanti akan nikah, ijab kabul, gitu kan? Harus ada saksi, harus ada wali, gitu kan? Dibikinkan hukumnya. Ini adalah lahir dari kebiasaan. Kebiasaan ini bukan hanya Islam yang ada, dari dulu dari Nabi Adam alaihissalam. Al-adah, kebiasaan jadi landasan hukum. Jadi apapun Islam bukan agama yang membasmi kebiasaan, tapi kebiasaan dibikinkan batasan-batasan supaya sesuai dengan syariat. Ya, ini banyak sekali. Kalau kita ungkap hukum yang lahir dari kebiasaan sangat banyak sekali. Ya, orang butuh barang, dibikinkan hukum jual beli. Orang butuh barang, menurut saya kalau mau punya karpet gimana? Saya kan nggak bisa bikin karpet, beli. Dibikinkan hukum jual belinya. Ya, aneh mau tinggal tapi nggak punya rumah gimana? Bikinlah hukum sewa menyewa, gitu kan? Wah, aneh gak punya duit gimana? Bikinlah hukum hutang berhutang, gitu kan? Jadi ya kebiasaan itu dari kebiasaan. Kebiasaan jadikan landasan hukum, dibikinkan batasan-batasan. Ya. Jadi Ustaz, apa hukum maulid? Bikinkan batasan. Maulid yang boleh seperti ini. Dibikinkan batasan. Ustaz, kita biasa kajian habis zuhur, bikinkan batasannya. Gitu kan? Supaya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Syariat memberikan dawabit, batasan-batasan. Jadi supaya enggak keluar dari jalur syariat, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, maka dibikinkan batasan-batasan. Nah, itu al-'adah muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Di antara ayat-ayat yang menyebutkan bahwa kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mereka para istri punya hak. Sebagaimana mereka punya kewajiban sesuai kebiasaannya. Lah, kebiasaan kapan? Dulu waktu dia sama bapaknya biasanya dapatnya apa? Dulu sama ayahnya, dulu biasanya kewajibannya apa? Itulah yang dia jadi kewajibannya. Makanya kalau seorang laki-laki mau menikah dengan perempuan, pelajarin dulu yang biasa dikasih sama bapaknya apa, yang biasa dia lakukan kepada bapaknya apa, gitu kan? Nggak boleh kita nyuruh istri ke dapur kalau dia nggak biasa ke dapur. Ini saya ulangi lagi ya. Nggak boleh kita nyuruh istri ke dapur kalau dia nggak biasa ke dapur, kecuali ditegaskan. Maaf, ente kan anak orang berada, nggak biasa ke dapur. Kalau nikah sama saya nanti siap ke dapur nggak? Jelaskan kenapa? Karena nggak sesuai kebiasaannya. Maaf, ente lahunna, mereka punya hak. Ente biasa dikasih mobil mewah, ya, mobil Mercy yang terbaru. Kalau mau kemana-mana sama aneh nggak punya mobil. Ente naik angkot, mau nggak? Pernah orang seperti itu. Seorang laki-laki saat melamar perempuan, saat ingin menikahi perempuan, pelajarin apa yang diberikan oleh bapaknya dan apa yang dia lakukan kepada bapaknya. Itulah yang ente boleh lakukan. Kebiasaan dia sehari-hari. Nggak boleh kita nyuruh perempuan ke dapur kalau dia nggak biasa ke dapur, kecuali sebelum nikah. Itu tegaskan dulu. Yang kita itu tegaskan. Al-'adah muhakamah. Karena istri dalam Islam sama dengan anak bagi ayahnya. Istri bagi suaminya sama dengan anak bagi ayahnya. Yang membedakan cuma satu, hubungan suami istri. Selebihnya 100% sama. Persis. Kita perlakukan istri sama seperti budak, disayang, dilindungin, diayomin, mau kemana-mana dianterin kalau bisa, ya. Kalau nggak bisa gimana, inti kasih ongkosnya, gitu kan, ya. Sama persis, ya, 100%. Al-'adah muhakamah. Jadi kalau kita nikah sama perempuan berhak untuk minta fasah nikahnya. Minta fasah itu apa? Dalam hukum nikah ada namanya fasah, pembatalan nikah. Jika suami memintanya tidak seperti yang dilakukan oleh bapaknya. Masak dong, aneh nggak biasa ke dapur. Ya, masak dong, kan kamu udah jadi istri. Dulu saya nggak pernah disuruh ke dapur. Mohon maaf, aneh nggak bisa masak. Wah, kalau itu batalin aja nikah kita. Saya nggak siap ke dapur nanti. Berhak diminta fasah.
Kenapa? Karena nggak terus terang dari awal, itu nggak paham dengan kebiasaan dia. Jadi makanya dianjurkan kita menikah dengan orang yang setara. Supaya apa? Kebiasaannya sama, gitu kan? Dengan orang yang setara. Kalau kita ekonominya lemah, ekonomi menengah, ekonomi atas silakan itu mau yang atas. Karena itu udah tahu kebiasaan orang di atas seperti apa. Jadi sebaiknya nikah dengan orang yang setara. Kalau kita nikah dengan orang yang di atas, itu pelajari. Ya, kalau itu nggak sanggup memenuhi seperti yang dipenuhi oleh bapaknya, nggak bisa itu menyuruh seperti yang disuruh bapaknya, gitu kan ya. Kebiasaan dia dengan bapaknya, inti terus terang dari awal. Maaf, rumahnya aneh, rumah ngontrak, nggak seperti rumah bapak inti yang mewah. Oh ya apa-apa, kita mulai dari nol. Berarti dari Pertamina ini, ya. Mulai dari nol, ya gitu kan? Nggak apa-apa, terus terang dari awal. Kalau itu nggak terus terang, berhak dia malah batalin nikah. Anda nggak bisa hidup rumah dengan kontrakan satu petak begini, ya berhak. Karena orang nggak bisa kalau nggak sesuai dengan kebiasaan, nggak bisa. Jadi kalau dia suruh menyesuaikan dengan kita, terus terang dari awal, terus terang dari awal. Al-ada muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum, ya. Jadi kalau kita mau nikah dengan perempuan, kita akan berperan sama seperti bapaknya, dan dia berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan dari bapaknya. Dia berhak berhak kita suruh apa yang biasa disuruh sama bapaknya. Yang nggak biasa disuruh jangan disuruh, ya, karena dia nggak biasa. Kalau nggak biasa ke dapur susah kita juru orang ke dapur, Pak. Ya, udah biasa dikasih makan, jangankan dikasih makan, Pak, ya. Sarapan aja diantarin keranjang ke kasur, Pak, ya. Nah, itu siap nggak kayak gitu kan? Kalau nggak siap ngomong dari awal terus terang. Terus terang. Kalau udah terus terang, nah ini ada syaratnya nanti, ya, kebiasaan itu. Jadi itu contoh kebiasaan. Contoh kebiasaan juga misalnya al-ada muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Kalau kita beli mobil di showroom, biasanya diantar ke rumah. Biasanya diantar ke rumah, Pak, ya. Pakai mobil, karena mobil baru. Kalau mobil bekas ya lain lagi, ini ngambil di showroom, Pak, ya. Kalau mobil baru diantar, ya. Mana alamatnya, Pak, ya? Udah, nanti tanggal sekian nanti kita antar, gitu kan? Diantar. Kalau kita beli mobil di showroom, tahu-tahu nggak diantar, Pak, biasanya diantar, Pak. Di mana-mana kalau beli di showroom langsung diantar. Kalau mobil bekas beda. Mobil bekas biasanya tidak diantar, diambil sendiri langsung. Tapi kalau mobil baru biasanya diantar, ya. Merek plat nomornya pun kadang-kadang belum ada, gitu kan. Nah, itu kebiasaan. Itu berlaku untuk walau kalau transaksi tidak disebutkan sekalipun, saya beli mobil baru berapa harganya 200 juta gitu kan, ya. Itu datang ke rumah, pulang ke rumah nggak diantar, ente berhak untuk komplain. Kenapa nggak diantar? Kan biasanya kalau mobil baru diantar ke rumah, walaupun nggak ditegaskan. Kenapa? Itulah kebiasaannya. Al-ada muhakamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Ya. Kalau kita mau langganan Telkom, ya, kebiasaannya adalah kabelnya disambungin, Bang. Tahu-tahu connect baru, ya, baru sah gitu kan? Nggak bisa. Pak, Bapak mau langganan? Ya udah, Pak, silakan langganan, Pak. Loh, kabelnya belum disambung, Pak. Ya. Kebiasaannya adalah kabelnya disambungin dulu, ya. Nanti dicarikan titiknya, gitu kan, disambungkan sampai ke rumah, gitu kan, ya baru, ya, baru sah, baru berhak kita bayar atau baru wajib kita bayar. Itu kebiasaannya. Ada muhakamah, walaupun tidak disebutkan. Saya mau langganan, mau tanda tangan, gitu kan. Kita loh, kok nggak ada petugas Telkom yang datang mau nyambungin kabel, gitu kan, ya. Loh, Bapak udah langganan, tahun depan, bulan depan Bapak bayar abonemen? Gak bisa, mohon maaf, ya. Kebiasaannya disambungin dulu, cari titiknya, langsung digabungin, baru connect, baru mulai, gitu kan. Jadi gak bisa langsung bayar abonemen aja, gak bisa, ya. Jadi itu, ya. Kebiasaan juga, gitu kan. Listrik dipakai gak dipakai, bayar abonemen, walaupun gak pakai kesepakatan, ya. Walaupun gak pakai kesepakatan. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Jadi udah ada tagihannya. Tagihan yang udah minimalnya, tanpa dipakai itu tetap bayar sekian. Jadi otomatis, ya, kebiasaannya gitu kan. Kebiasaan kalau nggak bayar pajak lewat kena denda otomatis. Al-ada muhakamah, ya. Kebiasaan jadi landasan hukum, nggak perlu itu dikasih tahu, nggak perlu, karena itu memang kebiasaan. Kalau terlambat bayar langsung kena denda, gitu kan. Nah, itu kebiasaan jadi landasan hukum. Kebiasaan ini boleh dan tidak bolehnya harus memenuhi 4 syarat. Ada syaratnya. Tidak semua kebiasaan boleh. Yang pertama, tidak ada dalil yang menentangnya.
Kalau ada dalil yang menentangnya, maka nggak berlaku kebiasaan. Ya, contoh yang ada dalil yang menentangnya. Kalau kita pinjam uang di bank ada bunganya, nah, ini ada dalil yang menentangnya. Dalilnya ayat riba, gitu kan? Maka nggak boleh. Wah, tapi kan ini udah biasa. Kebiasaannya nggak berlaku. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Karena ada ayat yang menentang riba, nggak boleh riba, haram. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Termasuk riba adalah hutang berbunga, gitu kan? Jadi kalau kita ngutang 5 juta, suruh bayar 6 juta, mohon maaf, walaupun ini kebiasaan, tapi itu diharamkan. Kenapa? Karena ada dalil yang menentang. Orang biasa ketemu laki perempuan salaman, benar Pak? Di sini Pak, biasa Pak ya. Di Indonesia biasa itu. Ketemu laki perempuan tuh salaman, kadang-kadang cipika-cipiki Pak. Ya, boleh nggak? Enggak boleh. Karena ada dalil yang menentangnya. Jangankan ente cipika-cipiki, ngelihat perempuan yang bukan mahram saja nggak boleh hukumnya. Apalagi itu harus menyentuh, harus memegang gitu kan, apalagi cipika-cipiki kita nggak boleh gitu kan. Ada dalil yang menentangnya. Di kita, kalau kita ngangkat anak biasanya diperlakukan seperti anak Pak. Walaupun itu beda jenis kelamin. Anak angkat saya, dipeluk gitu kan, dia tidur malah sekasur kadang-kadang. Boleh nggak? Walaupun itu kebiasaan nggak berlaku. Kenapa? Karena ada dalil yang menentangnya. Ini bukan darah daging inti, ini bukan istri inti, ini bukan anak inti. Ya ente perlakuan seperti anak, nggak boleh, haram hukumnya. Auratnya adalah aurat buat ente, ya. Nggak boleh ente lihat, nggak boleh ente serumah, ya, berduaan, itu apa, berkhulwat, nggak boleh. Jadi itu ada dalil yang menentangnya. Itu syarat yang pertama. Kebiasaan berlaku kalau ada dalil yang menentangnya. Kalau nggak ada dalil yang menentangnya, maka tidak dilarang sama sekali, ya. Ustaz, orang di Indonesia kalau kalau ada yang meninggal, ya, lalu orang datang tahlilan, nggak ada dalil yang menentangnya. Dalil apa? Ada dalil yang menentang nggak boleh tahlilan? Nggak ada. Ada dalil yang menentang bahwa nggak boleh kumpul-kumpul? Nggak ada. Bahkan disunnahkan kita takziah. Takziah itu apa? Datang kepada keluarga orang yang meninggal 3 hari tanpa diundang, itu tanpa harus diundang. Itu sunnah takziah 3 hari tanpa diundang. Diundang nggak diundang itu datang, gitu kan? Ya. Lo Ustaz tahlilan, nggak ada dalil yang menentang tahlilan. Ya, karena tahlilan itu cuma sekedar mendoakan. Orang dianjurkan untuk mendoakan. Ya, idza mata ibnu adam min qata'a lahu illa min thalath. Jika ada yang meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu, anak yang saleh yang selalu mendoakan. Mau anaknya, mau orang, mau tetangganya, mau temannya, silakan mendoakan. Silakan mendoakan. Jadi mendoakan tidak dilarang sama sekali. Ustaz makan nggak ada dalil yang menentangnya juga. Nabi nggak pernah mengatakan kalau ada yang meninggal jangan bikin makanan, nggak pernah. Yang ada Nabi mengatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman, bikinkan makanan. Sunnah kita bawa makanan, tapi Nabi nggak melarang orang dapat musibah bikin makanan. Nabi cuma mengatakan sunnah kita bawa makanan, kita bantu. Kenapa? Karena mereka sedang dapat musibah, ya. Tapi Nabi melarang mereka bikin makanan, tidak pernah. Ya, itu di antara kebiasaan. Di antara kebiasaan. Kebiasaan seperti itu bukan hanya di Indonesia. Kebiasaan seperti itu di negara lain juga. Dulu saya di Maroko 14 tahun selalu ada tahlilan. Di Maroko Islam datang ke sana sejak abad pertama Hijriah, masa sahabat, ya. Dan tidak pernah ada agama Hindu datang ke Maroko, nggak pernah agama Hindu masuk ke Maroko, Pak. Nggak ada apa, candi-candi nggak ada di sana. Jadi universitas tertua di dunia adanya di Maroko, karena memang di Maroko abad pertama masuk Islam. Ada tahlilan, kalau kita ada yang meninggal selalu ada tahlilan. Ada 3 hari, 7 hari. Boleh nggak? Nggak ada dalil yang menentangnya. Kita diajarkan mendoakan mayit, kita diajarkan untuk sedekah, kita diajarkan untuk apa? Takziah, gitu kan? 3 hari tanpa undangan. Lebih dari 3 hari kalau diundang. Lebih dari 3 hari kalau diundang. Kalau diundang ada kewajiban kita datang. Hakul muslim alal muslim sittun, hak orang muslim atas muslim lainnya ada 6. Salah satunya adalah idza da'aka fa'ajibhu, kalau dia ngundang datang. Ya, orang malah tersinggung kalau kita nggak datang, gitu kan? Nah itu diantara kebiasaan, ya. Jadi kalau ada yang menentangnya baru nggak boleh, ya. Maulidan nggak ada dalil yang menentangnya. Kita cuma datang ke masjid, kumpul-kumpul dengerin ceramah, ya. Dengerin ceramah adalah belajar namanya, ya, belajar. Coba kalau nggak ada maulidan, ya, anak-anak ditanya kapan Nabi Muhammad lahir, nggak tahu dia. Tapi kalau ditanya kapan Nabi Muhammad lahir di Indonesia, orang bilang Rabiul Awal.
Kenapa? Karena biasa libur, biasa maulidan. Wah ini udah bulan Rabiul Awal gitu kan ya. Orang udah pada maulidan di sini. Wah ini bulan Rabiul Awal sudah gitu kan. Jadi setidaknya mengingatkan bahwa kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Yuk kita ulang lagi sejarah bagaimana lahirnya Nabi, gitu kan? Ini nggak ada yang salah di situ. Jadi itu termasuk kebiasaan. Kalau dulu waktu saya di Maroko, Bang, jadi Maroko itu persis NU, persis Bang. Libur Maulid 2 hari, bukan 1. Libur Maulid itu 2 hari, selalu 2 hari, bukan 1 hari. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa tahlilan cuma ada di Indonesia, itu dari agama Hindu, kurang jalan-jalan namanya. Ya. Jalan-jalan dulu ya. Saya udah biasa di maulid dan meriah kalau di sana maulid ada. Maulid meriah, tahlilan meriah. Ya. Dan kunut setiap subuh. Kunut setiap subuh. Padahal madhabnya beda. Madhab di sana Maliki, kita Syafi'i. Al-'adah muhakkamah, kebiasaan jadi landasan hukum. Ya. Saya ceramah begini, gak boleh saya nyampaikan madhab yang berbeda. Gak boleh saya nyampaikan madhab yang berbeda. Kenapa? Karena gak biasa orang madhabnya berbeda. Kalau yang saya sampaikan harus madhab Syafi'i. Karena orang biasanya cuma madhab Syafi'i di sini. Jangan bawa pemahaman di Arab Saudi, jangan. Ya, orang akan kaget nanti. Ya, pemahaman di Arab Saudi nggak boleh dibawa ke sini. Ya, kenapa? Karena orang nggak terbiasa. Al-'adah muhakkamah. Kalau ada yang nanya saya, Ustaz, apa hukumnya ini? Kalau dia orang Indonesia, wajib saya jawab dengan madhab Syafi'i. Kalau saya jawab dengan madhab yang berbeda, itu bikin dia bingung nanti. Ya, Ustaz, saya sentuh istri saya, batal nggak? Madhab Syafi'i batal. Ya, nanti bilang nggak batal, nanti bingung. Oh, kok Ustaz Anu bilang batal? Kok ente bilang nggak batal? Dan jadi bikin bingung dia. Cari kebiasaan orang di situ biasanya pakai madhab apa? Biasanya menggunakan madhab apa? Ya, kalau saya disuruh jadi imam, sesuai kebiasaan. Di sini biasa kunut kan? Biasa kunut. Kunut. Kalau mereka nggak biasa kunut, jangan kunut, gitu kan? Kenapa? Bikin bingung orang nanti. Al-'adah muhakkamah, kebiasaan jadi landasan hukumnya. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai kebiasaan. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kata Rasulullah, haditsun nas ala qadri uqulihim, ajak manusia berbicara sesuai yang bisa ditangkap otak mereka. Jangan kita menyampaikan sesuatu yang nggak bisa ditangkap sama otak mereka. Ya, yang biasa mereka dengar dari ustaz ini samain aja lah, ya. Samain aja ya, kira-kira pemahaman yang sama dengan ustaz-ustaz yang lain. Jangan nanti berbeda. Kalau berbeda nggak ditangkap, nggak bisa ditangkap oleh otak mereka. Ya, lu kok begini, lu kok begini, lu kok ini baru lagi, lu kok ini baru lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi al-'adah muhakkamah biasanya jadi landasan hukum. Syarat yang pertama, tidak ada dalil yang menentangnya. Kalau nggak ada dalil yang menentangnya, lakukan, gitu kan? Kuliah subuh nggak ada dalil yang menentangnya. Anjuran juga nggak ada. Dan Nabi nggak pernah kuliah subuh juga. Nggak ada hadis Nabi kuliah subuh. Tapi ada dalil yang menentangnya, nggak ada. Ya, namanya belajar kapan saja dianjurkan, gitu kan? Walaupun habis subuh, habis zuhur, mau habis asar, mau habis maghrib, terserah ya. Nggak perlu dalil khusus. Selama tidak ada dalil yang melarang, baru. Ya. Yang kedua, kebiasaan tidak berlaku kalau ada penegasan. Ya. Jadi kalau ada penegasan, maka kebiasaan nggak berlaku. Nggak berlaku. Orang kalau nikah di Indonesia, mas kawinnya biasanya seperangkat alat sholat, ya, seperangkat alat sholat. Jadi kalau ada yang menikahkan anak tanpa menyebut mas kawin, maka adalah seperangkat alat sholat otomatis. Ya, kenapa? Itulah kebiasaannya. Seperangkat alat sholat. Jadi kalau ada yang bilang, aku nikahkan kau dengan anakku, aku terima nikahnya, loh mas kawinnya berapa pak? Berlaku yang biasa, mas seperangkat alat sholat. Kalau ente nggak mau seperangkat alat sholat, sebutkan. Gitu kan, karena itu yang berlaku seperangkat alat sholat di Indonesia, gitu kan. Jadi kalau ente nggak mau seperangkat alat sholat, ya tentukan, sebutkan, ya. Aku nikahkan engkau dengan mas kawin 1 miliar, maka berlaku 1 miliar. Kenapa? Ada penegasan tidak sesuai kebiasaan, ditegaskan tidak sesuai kebiasaan, yaitu 1 miliar, ya. Jadi kalau perempuan nggak mau seperangkat alat sholat, ngomong, saya mau minta sekian, gitu kan, ngomong, tegaskan. Kebiasaan nggak berlaku jika ada penegasan. Ada penegasan maka nggak berlaku. Kaidah fikih mengatakan la ibrata bil adla ibrata lil adah fi muqabalati tasrih. Tidak berlaku kebiasaan jika ada penegasan. Kalau ada penegasan maka nggak berlaku. Ya, orang mau pasang telepon di rumah, telepon, ya,
ditegaskan, Pak, Bapak mau masang telepon di rumah, ya. Kita nggak masangin, Bapak masang sendiri nanti. Kita kasih kabar saja. Kalau udah ditegaskan, oh iya Pak, Bapak, nggak berlaku kebiasaannya. Kenapa? Udah ditegaskan, Bapak masang sendiri, gitu kan? Jangan komplain lagi. Kenapa? Udah ditegaskan. Pak, ini Bapak beli TV sama anten, kita nggak masangin anten, gitu kan? Tegaskan. Ya. Kalau orang beli AC biasanya dipasangin, Pak. Ya. Kalau beli AC yang baru, bukan AC yang bekas, AC yang baru gitu kan ya. Beli AC ya, oke, ibu mau dipasangin kapan? Tanggal sekian, oke, nanti teknisi kita yang datang kita pasangin, ya. Tapi kalau nggak mau dipasangin, tidak sesuai kebiasaan, mohon maaf, ini beli AC-nya nggak dipasang, Bu. Ya. Kalau udah ada penegasan, maka tidak berlaku kebiasaan, ya. Itu syaratnya kedua. Syaratnya ketiga adalah kebiasaan ini terjadi berulang-ulang dan untuk semua orang atau maksimal, ya, kebanyakan orang. Kalau berlaku untuk satu kelompok kecil, nggak berlaku untuk semua, ya. Jadi harus berlaku untuk semua, ya. Jadi kalau kita setiap beli AC di mana-mana di Indonesia ini, setiap beli AC baru langsung dipasang, maka itu jadi kebiasaan. Jadi kalau beli AC, Pak, AC-nya berapa? 5 juta. Ini saya bayar 5 juta. Langsung pulang, dia nggak datang, bisa komplain. Pak, kenapa AC-nya nggak dipasang? Nggak dipasang, Pak. Loh, di mana-mana kebiasaan kalau beli AC itu dipasang, Pak. Bapak anterin, ya. Kalau beli AC baru, kenapa? Itulah kebiasaannya. Jadi kebiasaan secara otomatis itu berlaku walaupun tidak ditegaskan. Kecuali kalau kita mau yang berbeda dengan kebiasaan, maka tegaskan. Itu yang kedua. Jadi syarat yang ketiga adalah kebiasaannya berlaku untuk kebanyakan orang, bukan sebagian kecil. Ya. Ada syarat yang keempat, ya. Maaf, syarat yang keempat saya lupa, ya. Tidak bertentangan dengan nas, tidak bertentangan dengan penegasan, ya. Tidak ada penegasan yang berbeda. Yang ketiga berlaku untuk kebanyakan orang, ya, bukan sebagian kecil. Yang keempat, ya, ada syarat yang keempat, ya. Syarat yang keempat saya lupa, nanti saya tambahkan nanti kalau saya ingat. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang mau nambahkan? Mau nanya? Sambil saya ingat syarat yang keempat itu, ya. Budaya itu jadi kebiasaan, tapi agak nyeleneh misalnya nikah, ya mantannya sejak telur, sedangkan telur ini makanan gimana sih? Kalau bertentangan dengan nas dalil nggak boleh, ya. Ada larangan kita meyakini sesuatu bisa terjadi bukan dengan kehendak Allah. Itu nggak boleh, dilarang. Nggak boleh kita meyakini sesuatu akan terjadi tanpa kehendak Allah. Berdasarkan hadis kata Rasulullah, walau istamau ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa in istamau ala ayyan yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Ya, kalaupun manusia secara keseluruhan sepakat memberikan manfaat kepadamu, itu gak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kalau mereka sepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu, tidak akan terjadi kecuali sesuatu yang sudah dikehendaki Allah. Jadi nggak boleh kita meyakini ada sesuatu yang mengatur hidup kita atau mempengaruhi hidup kita tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang menginjak telur tadi, ya, katanya kalau telurnya nggak pecah, maka rumah tangganya akan awet, gitu kan, ya. Berarti itu ditentukan oleh injakan dia, bukan Allah yang menentukan. Nggak boleh itu, ya, karena ada dalil yang menentangnya maka nggak berlaku, nggak boleh. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ada dalil yang menentangnya. Karena ada nas teks, ya, dalam hadis yang menentang itu. Jadi nggak boleh kita meyakini apapun di dunia ini yang berpengaruh dalam hidup kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk sekalipun. Ada lagi yang mau nambahkan? Jadi kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum, ya, landasan hukum. Jadi syaratnya adalah tidak ada dalil yang menentangnya. Kalau ada dalil yang menentangnya, yang menyalahinya seperti tadi, maka itu hukumnya nggak boleh. Yang kedua, ya, tidak ada penegasan yang berbeda, ya. Dan itu yang ketiga, itu berlaku kebanyakan orang, bukan hanya sekelompok kecil, ya.
sekelompok kecil. Ada syarat yang keempat yang saya lupa ya. Syarat yang keempat. Oke, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.